Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Indonesia yang hari ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset, Bapak Profesor Dr. Insinyur Dedi Priyadi Dea. Yang kami hormati Direktur Sumber Daya Manusia Bapak Dr. Abdillah Ahsan MSE. Yang kami hormati para pimpinan dan para profesor di lingkungan Universitas Indonesia. Yang kami hormati yang juga telah hadir tim narasumber dari Dikti, Prof. Eko Hadi Sujiono dan juga tim Sister Mas Mahendra Pratama, serta Bapak Ibu peserta penyamaan persepsi beban kerja dosen tahun 2021 yang kami banggakan. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan penyamaan persepsi beban kerja dosen tahun 2021 ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Meskipun sampai hari ini kita masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, semoga kita semua diberi kesehatan dan khususnya Bapak Ibu dosen diberi kekuatan dalam menjalankan misi mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan di Universitas Indonesia yang mendukung pengembangan karir dosen dengan dilaksanakannya penyamaan persepsi beban kerja dosen tahun 2021 ini, dan juga serta program-program lainnya yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor untuk pengembangan kompetensi dosen. Semoga dosen menjadi lebih termotivasi dalam menjalankan tugas tridharmanya, sehingga karir dosen semakin baik dan juga lulusan dari Universitas Indonesia ini dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat sesuai dengan semangat kampus merdeka. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kami sampaikan salam dari pimpinan kami, yaitu Bapak Direktur, Bapak Sofwan Effendi, serta Koordinator Kadir Pendidik dan Tendik, Bapak Iwan Winardi, yang berhalangan hadir pada hari ini. Untuk itu, saya selaku Subkoordinator Kadir Pendidik Wilayah 2 mewakili beliau untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan terkait beban kerja dosen. Baik, Bapak Ibu, saya izin share screen. Arah kebijakan BKD di tahun 2021 dimulai dari peran strategis program BKD, yaitu Kementerian memiliki kebijakan MBKM Kampus Merdeka Indonesia Jaya, lalu Ditjen Dikti-Ristek memiliki arah kebijakan dan strategi, yaitu 4 prioritas Renstra. Yang pertama, meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi, yang kedua, menguatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi, yang ketiga, menguatkan mutu dosen dan tenaga pendidikan, yang keempat, menguatkan sistem tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi. Untuk prioritas yang ketiga ini, menguatkan mutu dosen dan tenaga pendidikan, kami di Direktorat Sumber Daya memiliki program-program prioritas dalam rangka pengembangan mutu dosen. Adapun di Direktorat Sumber Daya terdiri dari koordinasi karir, koordinasi kualifikasi, koordinasi kompetensi yang memiliki layanan-layanan dalam rangka pengembangan mutu dosen. Adapun di koordinasi karir, yaitu terdapat layanan jabatan fungsional dosen, layanan kepangkatan dosen, layanan sertifikasi dosen atau Serdos, layanan beban kerja dosen, yaitu BKD yang kita lakukan pada hari ini, serta layanan jabatan fungsional PLP Tendik. Begitupun di koordinasi kualifikasi dan juga kompetensi memiliki layanan-layanan lainnya yang tentu saja mendukung pengembangan mutu dosen. Harapannya sebagai transformasi SDM pendidikan tinggi dan dosen sebagai penggerak baik bagi mahasiswanya dan juga masyarakat di lingkungannya. Bapak Ibu yang kami hormati, kontribusi beban kerja dosen yaitu dalam hal visi misi kementerian, pencapaiannya pengukurannya menggunakan indikator kinerja sasaran strategis yaitu IKSS dan juga indikator kinerja program IKP.
Nah, indikator kinerja kementerian ini didukung oleh indikator kinerja utama perguruan tinggi dan indikator kinerja perguruan tinggi didukung oleh indikator kinerja dosen dan indikator kinerja dosen secara jelas terinci dalam butir-butir kegiatan pada beban kerja dosen. Oleh karena itu, adapun dari IKU perguruan tinggi yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Indonesia beserta Dirjen Dikti-Ristek berisi yaitu mutu dosen, mutu lulusan, mutu prodi, dan di dalamnya telah kami petakan bahwa dari 8 IKU perguruan tinggi, 7 diantaranya berkontribusi langsung dari indikator kinerja dosen. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, BKD merupakan tonggak dari transformasi dan reformasi manajemen SDM pendidikan tinggi. Kemudian dalam kaitannya sebagai program MBKM dan juga dosen sebagai penggerak, maka kami di tim BKD dalam rangka pelaksanaan Tridharma dosen dari pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian masyarakat, serta pelaksanaan penunjang untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat MBKM, maka kami hargai lebih. Seperti apa lebihnya, maka nanti akan dijelaskan secara detail pada paparan rubrik POBKD bersama Prof. Eko kemudian. Baik, selanjutnya penjelasan mengenai beban kerja dosen secara jelas terinci dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen di pasal 72. Adapun ayat pertama, BKD mencakup kegiatan pokok dimulai dari pembelajaran, di dalamnya ada merencanakan, melaksanakan proses, dan melakukan evaluasi, kemudian membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Ayat keduanya, BKD paling sedikit sepadan dengan 12 SKS dan paling banyak 16 SKS. Dan ayat ketiganya, ketentuan lebih lanjut mengenai BKD diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan ayat 3 ini penerapannya di setiap perguruan tinggi menjadi bervariasi. Oleh karena itu, kami di Direktorat Sumber Daya, Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, yang memiliki tugas menjaga penjaminan mutu pelaksanaan BKD dalam hal kualitas, akuntabilitas, dan transparansi dosen sebagai pendidik profesional, menyusun kebijakan-kebijakan BKD dalam rangka untuk menstandarkan BKD secara nasional. Baik, adapun yang telah kami susun, yang pertama yaitu peraturan Mendikbud mengenai karir dosen, yang kedua kami pun menyusun pedoman operasional BKD yang telah terbit, keputusan Dirjen Dikti nomor 12 /E/KPT /2021 pada tanggal 18 Januari 2021 kemarin. Dan juga kami pun menyusun sistem BKD terintegrasi, yaitu Sister BKD, dan juga melakukan evaluasi mutu asesor BKD, baik bagi asesor lama dan juga calon asesor. Yang pertama yaitu konsep peraturan Mendikbud, yaitu berisi tentang peraturan mengenai karir dosen, yaitu tentang BKD, tentang PAK, dan tentang Serdos. Khusus BKD isinya mengatur unsur dan tata cara pelaksanaan BKD, mengatur penilaian dan penilai, mengatur penghargaan dan sanksi, dan juga bersifat nasional, berlaku bagi perguruan tinggi di bawah Kemendikbudristek dan juga KL lainnya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini konsep peraturan Mendikbudnya telah siap, namun saat ini kami sedang berproses untuk melakukan usulan revisi Permenpan RB nomor 17 yang juga Prof. Eko Hadi Sujiono juga berada di dalamnya untuk proses revisi ini, dan apabila telah selesai Permenpan RB-nya, lalu kemudian peraturan Mendikbud kemudian yang akan kita rilis. Selanjutnya yaitu POBKD di tahun 2021. Jadi telah 10 sampai 11 tahun berlalu dari PO sebelumnya, yaitu tahun 2010. Banyak sekali kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan. Oleh karena itu di POBKD tahun 2021 ini sudah mengakomodir semuanya. Adapun kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sudah
masuk dalam rubrik BKD, kemudian rubrik BKD sudah disesuaikan dengan PO-PAK 2019, dan ini yang sangat berbeda Bapak Ibu, bahwa kinerja berorientasi outcome, minimal output, dan bukan proses. Nah, seperti apa contoh-contohnya dalam setiap butir-butir kegiatan, nanti akan dijelaskan lebih terinci pada paparan rubrik BKD bersama Profesor Emilian ya. Kemudian beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh, serta juga nisbah dosen dan mahasiswa. Dan kewajiban khusus, ini juga yang berbeda bahwa melaporkan kewajiban khusus bagi dosen dengan jabatan fungsional, AA, lektor, lektor kepala, dan profesor setiap 3 tahunnya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, adapun latar belakang dari kewajiban khusus ini, bahwa secara nasional kami melihat Bapak Ibu dosen setiap semesternya, setiap tahunannya BKD-nya selalu memenuhi, namun karir dosennya untuk kenaikan pangkat dan jabatannya tidak semulus dengan laporan LKD BKD-nya. Oleh karena itu, dengan adanya kewajiban khusus ini, harapannya Bapak Ibu dosen dapat termotivasi kembali untuk melaksanakan penelitian sehingga selain LKD BKD-nya terpenuhi, juga karir dosennya pun akan lebih lancar untuk naik ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya yaitu adalah penghargaan bagi dosen berkinerja lebih dan juga sanksi bagi dosen berkinerja kurang. Tentu saja sesuai kebijakan internal perguruan tinggi dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, adapun perbedaan-perbedaan ya, perubahan-perubahan dari PO BKD 2010 menjadi PO BKD 2021. Yang pertama, sebelumnya pelaksanaan bervariasi tidak terstandar, maka di PO BKD 2021 ini pelaksanaan distandarisasi sesuai Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNDikti. Kemudian capaian luaran kegiatan dosen sebelumnya berbasis proses, maka saat ini berbasis outcome minimal output. Kemudian sebelumnya rincian kegiatan dosen tidak terstandar, maka saat ini kegiatan dosen mengacu pada Tridharma Perguruan Tinggi dan juga arah kebijakan MBKM. Nah, sebelumnya masih menekankan kegiatan dalam kampus saja, maka ke depan mulai PO BKD 2021 ini kita memberikan apresiasi baik di dalam kampus ataupun luar kampus kegiatan layanan dosen kepada mahasiswa, meredefinisi SKS dari jam belajar menjadi jam berkegiatan. Nah, sebelumnya kinerja dosen dibatasi 16 SKS saja per semester. Maka sejak PO BKD 2021 ini kinerja dosen tidak dibatasi, justru kita memberikan penghargaan adanya kinerja lebih tersebut. Sebelumnya kewajiban khusus diberlakukan hanya untuk profesor saja, maka mulai saat ini juga diberlakukan untuk semua jenjang jabatan fungsional. Nah, sebelumnya capaian kinerja BKD tidak berkontribusi pada capaian IKU perguruan tinggi, maka di PO BKD 2021 ini capaian kinerja BKD berkontribusi langsung pada capaian IKU perguruan tinggi. Mengapa bisa begitu, Bapak Ibu yang kami hormati? Karena capaian luaran kegiatan sudah berbasis outcome minimal output, sehingga tentu saja dapat lebih mudah terukur pencapaiannya. Nah, sebelumnya pelaksanaannya luring, portofolio secara manual, maka mulai saat ini pelaksanaan secara daring menggunakan sistem terintegrasi sumber daya dan juga PDDikti. Sebelumnya, portofolio BKD merupakan dokumen penunjang dan pengembangan karir dosen, maka ke depan harapannya portofolio BKD dosen ini secara kumulatif dapat digunakan untuk pengembangan karir dosen. Nah, sebelumnya data BKD tidak bermakna, maka harapannya ke depan data BKD dapat digunakan untuk layanan karir dosen yang lain. Adapun di Direktur Sumber Daya, ada layanan PAK dan juga layanan Serdol. Dan juga tidak menutup kemungkinan data-data di sister BKD pun dipergunakan untuk layanan di lingkungan Ditjen Dikti-Ristek. Dan sebelumnya bahwa BKD menjadi beban administrasi dosen, Bapak Ibu yang kami hormati, harapannya ke depan dengan Bapak Ibu menggunakan
Sister BKD ini sehingga Bapak Ibu cukup menginput satu kali saja, maka bisa mengakses layanan-layanan lainnya di lingkungan Direktorat Sumber Daya dan umumnya di Ditjen Diktiristek. Harapannya ini bisa mereduksi beban administrasi dosen. Dan juga harapan kami ke depan secara sistem Bapak Ibu justru diingatkan bahwa di sistem ada notifikasi bahwa untuk kenaikan jenjang jabatan untuk karir dosen jika telah memenuhi maka ada notifikasinya di sistem BKD. Tentu saja ini butuh dukungan Bapak Ibu dosen semuanya. Selanjutnya yaitu adalah sebelumnya tidak ada kewajiban untuk melaporkan penilaian BKD kepada Ditjen Dikti Kemendikbudristek. Maka mulai tahun ini kita memberikan kewajiban kepada perguruan tinggi untuk melaporkan setiap bulan November kepada Ditjen Diktiristek, Kemendikbudristek untuk melaporkan penilaian BKD-nya. Nah, sebelumnya tidak terdapat penghargaan dan sanksi, maka mulai saat ini memberikan penghargaan kepada dosen dengan beban lebih dan juga memberikan sanksi pada dosen yang tidak memenuhi. Nah, sebelumnya asesor BKD mendapatkan nira cukup mengikuti persamaan persepsi saja, maka mulai saat ini untuk mendapatkan nira Bapak Ibu calon asesor lulus dari tes seleksi calon asesor BKD sehingga memiliki sertifikat asesor dan juga ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Nah, selanjutnya yaitu sistem BKD terintegrasi, yaitu Sister BKD. Latar belakangnya adalah adanya kebijakan transformasi manajemen SDM pendidikan tinggi, yaitu bahwa kementerian membutuhkan data-data yang sangat akurat mengenai Bapak Ibu dosen, serta dalam rangka juga peningkatan layanan, teknologi, dan sistem keamanan, serta tentu saja meningkatkan tata kelola administrasi pendidikan tinggi. Nah, pencapaiannya, Sister telah terintegrasi dengan PD Dikti, tentu saja ini mendukung Big Data perguruan tinggi, kemudian Sister layanan BKD terintegrasi dengan layanan Serdos dan juga layanan PAK yang saat ini memang masih untuk usulan AA dan lektor, dan ke depan untuk lektor kepala dan guru besar pun akan kita integrasikan ke Sister. Selanjutnya, Sister telah tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSRE sebagai legalitas penggunaan e-sertifikat serta pengamanan informasi. Dan juga yang telah kami luncurkan tanggal 19 Agustus kemarin, adanya API Portfolio Sister untuk mengintegrasikan data dari sistem BKD yang dimiliki oleh Universitas Indonesia ke Sister PD Dikti dan juga sebaliknya. Adapun langkah-langkah penerapan Sister BKD dimulai dari registrasi, kemudian mekanismenya di dalamnya terdapat input dokumen dan juga penilaian secara daring, adanya klaim LKD, adanya unggah bukti kinerja, adanya klaim LKD dosen tugas belajar, adanya klaim beban lebih, kemudian klaim kewajiban khusus, dan juga penilaian asesor eksternal. Jadi di Sister BKD ini telah mengakomodir apabila Bapak Ibu dosen asesor di Universitas Indonesia dibutuhkan kemampuannya untuk membantu menilai LKD-BKD di perguruan tinggi di sekitarnya, maka itu bisa dilakukan secara daring melalui Sister BKD. Dan harapannya hasil akhirnya kita mendapatkan peningkatan kualitas data, peningkatan kualitas layanan, dan juga mereduksi beban kerja. Dan mengenai penjelasan secara teknisnya nanti akan dijelaskan kemudian pada paparan Sister BKD bersama Mas Mahendra nanti siang. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang kami lakukan adalah evaluasi mutu asesor BKD. Jadi evaluasi yang kita lakukan baik untuk calon asesor dan juga untuk asesor lama. Untuk asesor baru, calon asesor, maka nira BKD akan diterbitkan jika lulus tes seleksi asesor. Dan untuk penguatan mutu asesor lama,
tentu saja kita perlu mengukur kembali kompetensi dalam melakukan penilaian portofolio dosen. Karena POBKD-nya sudah sangat jauh berubah ya dari POBKD yang lama 2010 dengan 2021 yang baru. Oleh karena itu untuk memastikan dan untuk menjamin mutu penilaian BKD, maka kita memberikan penyegaran uji kompetensi juga untuk asesor lama. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, seperti apa uji penyegaran asesor lama dan juga tes seleksi asesornya. Tentu saja soal-soal yang diberikan adalah sesuai dengan yang dipaparkan nanti bersama Prof. Eko, yaitu mengenai matrik BKD dan rubrik BKD. Harapannya ini merupakan satu kesatuan yang lengkap dari persamaan persepsi BKD tahun 2021. Nah, harapannya Bapak Ibu asesor tentu saja akan dapat lebih objektif dan adil, tentu saja dapat menilai tidak terlalu tinggi ataupun tidak menilai terlalu rendah untuk penilaian LKD BKD-nya. Baik, untuk kriteria asesor BKD, yang pertama yaitu dosen tetap yang masih aktif dan juga tercatat di PD Dikti, kemudian pendidikan minimal doktor dengan jabatan minimal lektor, atau magister dengan jabatan minimal lektor kepala, kemudian memiliki sertifikat pendidik dosen, yaitu Verdos. Kemudian memiliki NIRA dan juga sertifikat digital asesor BKD yang diterbitkan oleh Ditjen Dikti-Ristek Kemendikbudristek. Nah, cara mendapatkan NIRA yaitu yang kita lakukan pada hari ini, yaitu lulus pelatihan persamaan persepsi dan juga seleksi asesor BKD yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek dan perguruan tinggi dengan narasumber tim BKD Ditjen Dikti-Ristek Kemendikbudristek yang ditugaskan oleh Direktur Sumber Daya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, adapun inovasi kebijakan BKD di tahun 2021, yaitu kebijakan MBKM telah masuk dalam rubrik BKD, kinerja sudah berorientasi outcome minimal output dan bukan proses, dan juga mereduksi beban administrasi dosen. Dan mekanismenya yaitu dilakukan secara daring melalui sistem BKD dan juga asesor BKD lulus tes kompetensi. Hasil akhirnya harapannya kita memiliki dosen-dosen unggul dan juga kami di Ditjen Dikti-Ristek memiliki rekomendasi tentang pemenuhan kinerja dosen dalam rangka menyusun kebijakan-kebijakan lainnya yang untuk memuliakan Bapak Ibu dosen. Baik, saat ini Bapak Ibu yang kami hormati, kami sedang berproses juga mengusulkan ke Kemenpan RB bahwa LKD BKD dosen dapat dijadikan sebagai laporan SKP dosen PNS sesuai kalender akademik. Tentu saja ini harapannya dapat mereduksi beban administrasi dosen lagi, sehingga Bapak Ibu bisa lebih fokus menjalankan pelaksanaan tridharmanya. Jadi saat ini kita sedang melakukan evaluasi bersama dengan BKN dan juga Kemenpan RB, karena masih berproses, tentu saja kami mohon doa restu dari Bapak Ibu dosen semuanya, semoga usulan ini dapat disetujui. Baik, terima kasih. Apabila ada pertanyaan dan pengaduan mengenai layanan kami, yaitu layanan BKD, layanan selancar PAK, dan juga Verdos, bisa melayangkan email ke karirpendidik@kemdikbud.go.id. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC.